kita akan berdoa agar kegiatan kita di hari ini bisa lancar, tiada halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Ya, acara selanjutnya yaitu kita buka dengan Asmaul Husna terlebih dahulu. Kita ikutin ya semuanya yang muslim membaca Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukif, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubni, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsim, Ya Jami, Ya Khani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rasid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari anak-anak kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Ya, silahkan duduk kembali yang rapi karena kita akan masuki materi selanjutnya. Ya, rapi dulu yuk. Video belum dinyalain. Yang rapi dulu sayang. Masih ada yang belum rapi? Kalau sudah rapi itu ngadepnya ke sini, ke kamera. Oke. Ya. Untuk jadwal di hari Jumat ini, yang pertama yaitu nanti jadwal tentang keagamaan, kemudian dilanjut dengan perkenalan wali kelas. Nah, untuk materi yang pertama yaitu keagamaan kepada Bapak Haji Saifuddin MAG, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan panitia MPLS SMP Negeri 11 Depok. Yang saya hormati, yang saya cintai dan saya banggakan seluruh calon peserta didik SMP Negeri 11 Depok. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal berapa ya? Tanggal 17 Juli 2020, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita bagi yang beragama Islam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya terhindarkan atau dijauhi dari wabah tersebut. Keluarga kita, sahabat-sahabat kita semuanya, guru-guru kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijauhkan dari wabah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum saya mau tanya nih, ini masih pada ngantuk ya? Kelihatan tuh matanya masih belum, meleknya belum full. Anak sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kalian sudah hadir. Ini namanya tatap maya ya. Biasanya nih hari ini kalian hari Jumat, tadi kan sudah melaksanakan MPLS dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan juga hari Jumat, dan diakhiri dengan kegiatan keagamaan pada hari Jumat. Dan ini bagian dari pembiasaan yang dilakukan oleh seluruh peserta didik SMP Negeri 11 Depok. Nah, kalian ini baru calon peserta didik. Kenapa? Karena belum sah, belum resmi. Secara kesiswaannya kalian belum resmi. Kenapa? Karena kalian belum melaksanakan atau melakukan seluruh rangkaian kegiatan MPLS. Alhamdulillah, kalian hari ini sudah mengikuti hari yang terakhir, yaitu pada hari Jumat, dan insya Allah penutupan akan dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian ikuti kegiatan MPLS ini dari hari pertama sampai dengan hari ini, dan semua materi kalian sudah dengarkan, itu harapan kami guru-guru kalian untuk dipahami, dan yang paling penting adalah diamalkan. Terlebih-lebih kalian sudah menerima tata tertib yang ditetapkan oleh SMP Negeri 11 Depok. Itu jangan hanya sekedar kalian bawa pulang ke rumah, kalian simpen dalam map, bukan itu harapan kami. Tapi tata tertib yang sudah kalian terima pada saat daftar ulang itu dibaca, ya, dibaca, dipahami dan dipraktikkan nanti pada saat kalian kita berada di sekolah pada saat tatap muka maupun pada saat KBM. Ya. Anak sekalian, calon peserta didik SMP Negeri 11 Depok, untuk materi keagamaan ini, apa sih kegiatan keagamaan itu yang dilaksanakan oleh sekolah? Yang jelas bahwa kegiatan keagamaan di sekolah ini dilaksanakan pada prinsipnya adalah setiap hari, karena keagamaan itu kita memahami bahwa di SMP Negeri 11 Depok ini bukan hanya beragama Islam saja, tapi agama-agama yang
berada di negara kita ini masuk dalam kegiatan keagamaan. Tapi karena memang kebanyakan atau mayoritas yang di SMP Negeri 11 Depok ini adalah beragama Islam, maka untuk materi ini nanti untuk yang lainnya, agama-agama lain akan menyesuaikan dengan para pengajarnya. Ya, untuk hari ini kita ke agama Islam adalah terkait dengan jadwal-jadwal atau jadwal kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan selama kalian nanti berada di SMP Negeri 11 Depok. Yang pertama adalah tentang jadwal kegiatan keagamaan. Setiap hari Jumat pagi pada minggu ketiga, ya, pada minggu pertama itu adalah akan dilaksanakan kegiatan zikir di lapangan. Nanti contohnya akan kamu lihat, ya, itu bagaimana kondisi ataupun keadaan pada saat kalian nanti berada di lapangan SMP Negeri 11 Depok. Masyarakat. Ya, nanti terjadwal, ada para petugasnya. Nah, ya. Nah, ini adalah contoh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan pada hari Jumat pagi, minggu pertama setiap bulannya. Nah, yang di depan itu di panggung, itu para petugas yang mendapatkan giliran pengisi acara. Di antaranya adalah pengisi acaranya yang baca Al-Quran, kemudian yang baca Asmaul Husna, ada yang menerjemahkan, yang terakhir adalah yang berikan kultum, kuliah 7 menit. Saya yakin di antara kalian ini sudah terbiasa atau sudah membiasakan di sekolah-sekolah asal kegiatan keagamaan seperti ini. Ini harapannya adalah yang pertama, satu adalah kita senantiasa minta ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah agar sekolah yang kita banggakan itu yaitu SMP Negeri 11 Depok selalu mendapatkan perlindungan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari pembiasaan baik, karena memang zaman sekarang ini bahwa kita dituntut bukan hanya pinter dalam hal IQ, kemampuan kita berpikir, kan tapi dalam hal yang lain juga, kan kami juga hubungan baik kepada manusia. Dan bahkan sekali disampaikan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya manusia khairun nasi ahsanu khuluqa, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang akhlaknya baik. Nah, di antara salah satu tujuan kita mengadakan kegiatan keagamaan di sekolah yaitu berkumpul di lapangan, kemudian mendengarkan hikmah-hikmah dari para pemberi kultum nanti adalah berharap agar kita semuanya dimanapun kita berada, baik di sekolah maupun di rumah, kita senantiasa menerapkan akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Bagaimana akhlak yang baik di rumah adalah, saya yakin kalian sudah paham semuanya, sudah tahu semuanya. Dari guru-guru kalian saat di TK, saat di SD 6 tahun, bahkan juga di rumah diberikan bimbingan, pendidikan dari orang tua kalian semuanya, bahwa setiap diri manusia, apalagi setiap diri anak adalah harus memiliki akhlak yang baik kepada mereka semuanya. Bicara di rumah adalah tentunya dengan orang tua, ayah dan ibu, kan gitu. Ya. Bagaimana saya mau yang namanya siswa SMP Negeri 11 Depok ini menampilkan akhlak-akhlak yang tidak baik kepada mereka berdua. Dari apanya? Dari tutur katanya, dari perbuatannya. Tunjukkan bahwa siswa SMP Negeri 11 Depok ini adalah mampu menunjukkan bahwa mereka adalah berakhlakul karimah kepada orang tua di rumah. Dengan cara menuturkan kata-kata yang lembut. Tidak ada ucapan-ucapan yang kira-kira menyakitkan perasaan hati orang tua. Ya. Saya yakin ini kita selama berapa bulan nih, dari bulan Maret ya. Maret, April, Mei, Juni ini kita berada di rumah. Saya yakin orang tua kalian ada yang merasa nyaman dengan keberadaan kalian di rumah selama sekian bulan. Ada juga yang udah nggak nyamannya karena memang sulit dibimbing gitu kan. Saya yakin itu semuanya. Tapi
inilah ujian kita. Ya, ujian kita yang harus kita hadapi. Ya, di rumah ini harus kita perhatikan bahwa kita ini harus bisa atau mampu menerapkan akhlak yang baik kepada orang tua di rumah. Ya. Kemudian juga di sekolah. Di sekolah tentunya kalian nanti karena kalian kelas 7, jenjang yang terendah di SMP Negeri 11 Depok ini, tentunya kalian memiliki kakak kelas, guru, ya kan? Atau teman sekelas. Teman sekelasnya juga nanti ada yang baru kenal. Saat ini kan kalian baru bertatap muka dengan di dunia maya, artinya hanya di secara virtual seperti ini. Tapi nanti insya Allah ketika wabah itu sudah musnah dari muka bumi ini, dan kita dalam keadaan normal, kalian hadir semuanya di SMP Negeri 11 Depok, kalian akan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Ada mungkin ada yang kenal dari SD-nya, ya. Ada juga yang tetangganya dan sebagainya. Nah, ini adalah juga sebaik-baiknya kita sebagai seorang manusia, terlebih orang-orang yang terjun di dunia pendidikan, kalian sebagai pelaku pendidikan itu harus menunjukkan bahwa kita semuanya adalah memiliki akhlak yang baik. Karena Rasulullah SAW juga diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad kan gitu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain aku utus Rasulullah SAW ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Oleh karena itu di sekolah juga sama, di rumah kalian terapkan akhlak yang baik. Di sekolah juga begitu. Karena memang antara kehidupan di rumah dengan di sekolah hampir sama. Mungkin lebih banyak di sekolah nanti. Ya. Kalian lebih banyak berinteraksi di sekolah dengan teman-teman kalian, dengan guru-guru kalian. Pulang ke rumah biasanya sudah capek, ya. Apalagi yang orang tuanya, ayah dan ibunya bekerja sampai dengan sore hari. Ya, sampai sore hari, kemudian kalian sudah malamnya sudah lelah, orang tua kan sudah lelah. Jadi jarang berinteraksi. Nah, saat kalian dalam keadaan fresh, ya, tenaga kalian berada di sekolah. Ini harus kalian terapkan yang namanya akhlak. Dalam hal apa saja yang paling ucapan buat, ya, ucapan kalian. Nah, ini saya ataupun guru-guru kalian di SMA Negeri 11 Depok memahami, maklumi bahwa kalian masih anak-anak semuanya, baru lulus SD. Tapi zaman sekarang itu banyak yang saya dengar, yang saya lihat, ketika mereka bertutur kata, ini luar biasa. Kebun binatang keluar semuanya, ya. Ini kebun binatang keluar semuanya. Ini saya tidak mau mendengar kata-kata itu, ya, di sekolah, apalagi khususnya nanti pada saat kalian sudah masuk, tidak mau dengar yang namanya kebun binatang, ya. Mohon maaf nih, saya sampaikan ya, bahasa kayak anjing, monyet itu nggak ada, itu hilangkan semuanya. Pokoknya yang ketemu dengan saya, ketemu dengan guru-guru kalian, terdengar ada yang ucapan seperti itu, ya kita akan berikan sanksi yang mendidik agar tidak mengulang lagi ucapan-ucapan itu. Karena sangat tidak pantas seorang pelajar mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, makanya inilah pentingnya bergaul. Makanya pentingnya bergaul dalam hal ini agar kita nggak terpengaruh dengan ucapan-ucapan teman-teman kita yang sudah terbiasa mengucapkan seperti itu. Ya, makanya dalam hal ini pilih-pilih teman, ya, pilih-pilih teman. Teman yang baik kita temanin, ya. Teman yang nggak baik kita rangkul agar mereka juga mau mengikuti apa yang kita lakukan dalam hal kebaikan, ya. Ucapan. Itu ucapan kepada teman. Ya, ucapan kepada teman. Berkomunikasi, berinteraksi silakan. Jangan pandang bulu ya ketika bergaul di sekolah. Jangan mentang-mentang kalian di SD-nya satu sekolah, bertemannya dengan dia lagi. Apalagi teman akrab dari SD, kemana-mana berdua. Kebetulan di sekolah di SMA 11-nya adalah satu kelas. Akhirnya duduklah berdua, satu meja. Istirahat, ke kantinnya dia berdua. Beromai satu piring, dia berdua. Satu gelas nih, saking akrabnya, ya, dia berdua juga. Ya, ke kamar mandi juga mungkin. Ya, nggak mungkin, kawan nggak boleh ya. Jadi masing-masing, apalagi yang jenis kelaminnya berbeda, nggak boleh, dilarang keras. Nah, ini adalah bagian dari pergaulan, ya. Artinya dikedepankan akhlak yang baik, tutur kata, dan juga sikap.
Ya, sikap kepada orang tua, kepada guru terusnya terutama. Nah, kalian di sini selain guru juga ada kakak kelas. Ada kelas 8 dan juga kelas 9. Yang kelas 7 karena lebih muda ya, harus menghormati, menghargai kepada kakak kelasnya. Juga kami guru-guru kalian di sini di SMA 11 juga akan mengarahkan, juga akan membimbing kepada kakak kelas kalian kelas 8, kelas 9 agar menyayangi kepada yang lebih muda. Karena kalian jenjang yang lebih muda, maka kalian harus menghormati kepada mereka semuanya. Terlepas ada, saya yakin, dari sekian ratus siswa kakak kelas kalian, kelas 8, kelas 9, ada yang tutur katanya nggak baik, ya, jangan dicontoh. Ya, jangan dicontoh, jangan diikutin. Kalau boleh kalian menyampaikan, Pak, Bu, ya, ini si A kelas 8, kelas 9 kok ngomongnya seperti itu. Nanti kami akan memberikan arahan. Ya, kami akan berikan arahan kepada mereka semuanya agar di kehidupan di SMA Negeri 11 Depok ini kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini harmonis, tidak ada yang saling mengejek, ya, menghina dan sebagainya. Karena gitu, karena emang diawali dengan ucapan itu. Ada patahkan ya seperti itu, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, selamatnya manusia itu dari ucapannya. Ya, dari ucapannya. Kan ketika kita kayaknya lebih kita dihajar sesuatu ya daripada kita ini dicaci maki, dihina, apalagi diejek. Kenapa? Sakitnya tuh di sini kan gitu. Kan luar biasa ya seperti itu. Makanya kita jangan sampai membiasakan diri kita. Kita mulai dengan diri kita. Ibda bin nafsik. Mulai dengan diri kita. Kita jangan mengawali seperti itu kepada mereka, kepada teman kita, kepada kakak kelas kita, kepada guru-guru kita. Apalagi guru kan gitu. Guru itu kan nggak ada bekasnya, nggak ada mantannya. Saat kalian berada di TK, kalian punya guru. Guru kalian sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti, tatkala kalian sudah dewasa, sudah punya anak, ya sudah berkeluarga pun, adalah guru TK kalian adalah tetap guru. Di SD kalian punya guru, tetap guru-guru kalian. Hormati mereka, ya. Guru-guru SMA kalian, guru SMA kalian, ya. Yang kuliah, dosen-dosen kalian nanti juga adalah guru-guru kalian semuanya, guru-guru kita semuanya. Kenapa? Karena guru tidak ada bekasnya, tidak ada mantannya, gitu. Ya, ini adalah penerapan akhlak. Ini saya yakin kalau kalian membaca tata tertib yang ada yang sudah kami berikan pada kalian semuanya dipahami, insya Allah kalian akan merasa nyaman di SMP Negeri 11 Depok ini. Yang jelas kalian mendapatkan temuan-temuan terkait dengan sikap teman-teman kalian, kakak kelas kalian sekolah ini, sekarang kalian menyampaikan atau melaporkan ada alatnya, nggak dibenci oleh kakak kalian suka ketika kalian ini langsung berinteraksi. Tapi kalau kalian memiliki keberanian, silakan sampaikan kebaikan itu, ya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah walaupun ini adalah pahit yang kalian ucapkan pada mereka semuanya. Tapi kalau kalian takut, silakan kalian bisa melaporkan kepada guru-guru kalian semuanya. Ya, baik. Kemudian, nah makanya di sini diterapkan yang namanya kita zikir. Ya, yang terpenting dari tujuan dari kegiatan zikir di lapangan ini adalah agar kita semuanya diberikan kesehatan, ya. Pemahaman yang kuat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekolah kita ini senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Selain zikir, juga ada pelaksanaan sholat duha. Ada pelaksanaan sholat duha. Ya. Nanti hari Kamisnya, satu hari sebelum hari Jumat, kami akan informasikan via pengeras suara di sekolah ini bahwa besok adalah jadwal pelaksanaan sholat duha. Oleh karena itu diharapkan pada kalian seluruh siswi yang beragama Islam agar membawa sejadah. Yang perempuan bawa mukena, yang laki-laki nggak usah bawa mukena ya, karena bukan pakaiannya kan gitu. Bawa inting, bawa sejadah, bawa mukena bagi yang perempuan. Yang non muslim juga sama ada kegiatannya. Pokoknya setiap kegiatan ada kegiatan keagamaan, agama Islam, otomatis yang non muslim juga sama tetap hadir di sekolah, juga akan mengikuti kegiatan keagamaan dengan guru agamanya. Ya, tetap ada difasilitasi oleh SMA Negeri 11 Depok setiap agama yang ada di sekolah ini. Ya,
Ini contoh ataupun gambar atau foto tatkala siswa SMP Negeri 11 Depok ini melaksanakan sholat duha berjamaah di lapangan. Alhamdulillah kita ini punya fasilitas lapangan yang cukup luas sehingga bisa menampung seluruh siswa baik laki maupun juga perempuan di lapangan untuk melaksanakan sholat duha. Ini lebih mantap lagi nih, mudah-mudahan harapannya kelas 7 sekarang ini mereka mau memakai peci putih. Ini lebih dahsyat lagi nih nanti kelihatannya ya. Peci putih semuanya laki-laki. Jadi kelihatannya seperti di padang mahsyar gitu ya, atau di padang Arafah. Jadi putih semuanya itu seperti itu. Ini juga pelaksanaan sholat duha. Pokoknya 1 hari sebelum pelaksanaan sholat duha akan diinformasikan via speaker. Alhamdulillah juga speakernya digelar di sekolah ini sudah tersambung semuanya, sehingga kalian tidak ada alasan yang tidak membawa alas ataupun sajadah pada saat untuk melaksanakan sholat duha. Dan juga yang kedua adalah agar dari rumah sudah berwudu, karena keterbatasan keran yang ada di sekolah ini khawatir nanti sudah satu ngantri, kedua adalah mungkin bisa becek seandainya seluruh siswa itu melaksanakan wudunya di sekolah. Oleh karena itu jaga wudu dari rumah sampai dengan sekolah, sampai dengan selesainya melaksanakan sholat duha. Apalagi syukur-syukur selesai duha batal wudu lagi ya, kemudian batal lagi wudu lagi, dan seterusnya sampai saat kalian selama belajar di sekolah ini kalian dalam keadaan suci ya, dalam keadaan berwudu. Itu yang bisa. Ini saya yakin bisa itu karena terbiasa ya. Kalau nggak terbiasa sulit untuk melakukan itu, tapi yang sudah terbiasa, dan memang pada saat kita membiasakan banyak cobaannya, banyak tantangannya kan, apalagi bersepatu batal, malas pakai sepatu kan gitu ya. Ini hal-hal yang pembiasaan yang biasa kita lakukan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan. Khususnya laki-laki adalah ada sholat Jumat di sekolah, ya, ada sholat Jumat di sekolah. Ini cuma ada fotonya nih, kan nggak mungkin ketika sholat kita difoto ya. Ini mau dilihat dengan apa gitu. Jadi hari Jumat itu, setiap hari Jumat ada pelaksanaan sholat Jumat di sekolah. Kebetulan masjid kita itu namanya Masjid At-Tarbiyah. Kemarin mudah-mudahan pada saat materi wawasan Wiyata Mandala sudah disampaikan bahwa SMP Negeri 11 Depok itu ada masjidnya yang sampai dengan saat ini masih tahap pembangunan. Tujuan dibangun ataupun direnovasi masjid kita ini adalah agar pada saat setiap pelaksanaan sholat Jumat itu seluruh siswa laki-laki muslim tertampung. Selama ini kan bergilir nak ya, selama ini bergilir. Jumat ini, Jumat minggu pertama misalnya adalah kelas 7 laki-laki muslimnya. Kemudian Jumat berikutnya adalah kelas 8 laki-laki muslim, kelas 7 pulang, kelas 9 pulang ketika jam terakhir. Kemudian minggu berikutnya lagi adalah kelas 9 dan seterusnya, bergilir seperti itu. Nah, akhirnya berinisiatif dari keluarga besar SMP Negeri 11 Depok untuk merenovasi musola atau masjid sehingga menjadi lantai 2. Nah, sekarang lantai 2-nya baru separuh nih. Ya, baru separuh. Sudah berbentuk tingkat, tapi belum ada ubinnya, temboknya belum di di plester ya, belum dicat. Mudah-mudahan dengan keberadaan kalian nanti di sekolah ini, kita menggalang dana untuk masjid kita ya, infak yang kita sampaikan, yang kita kumpulkan dari hal-hal yang kecil sedikit terkumpul banyak, dan insya Allah bisa menyelesaikan pembangunan atau renovasi Masjid At-Tarbiyah SMP Negeri 11 Depok, sehingga pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam khususnya, laki-laki khususnya lagi, bisa melaksanakan sholat Jumat secara keseluruhan di masjid kita ini. Ya, itu adalah jadwal, artinya ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan keagamaan, zikir di lapangan, kemudian sholat Jumat, dan juga ada sholat duha. Ya, selain dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang lainnya semacam PHBI, ya, peringatan Hari Besar Islam, itu insya Allah akan kita laksanakan, kita lakukan setiap ada event tersebut. Karena sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, selain daripada itu, pembiasaan yang lain adalah setiap dari 1 minggu itu ada hari-hari yang kita ini membiasakan melafadzkan Asmaul Husna. Ya, tadi ya sudah diawali dengan pembacaan Asmaul Husna itu nanti akan terbiasa di sekolah kita. Tapi saya yakin sebelum kalian masuk ke SMA 11 pun kalian sudah banyak sekolah yang sudah membiasakan membaca Asmaul Husna, ya kan?
Dan saya yakin juga di antara kalian sudah banyak yang menghafal dari Asmaul Husna tersebut. Saya yakin itu. Nah, insya Allah di 11 pun nanti akan membiasakan juga sama tentang zikir Asmaul Husna. Ya, yang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, dan seterusnya. Ya, ini agar kalian nanti, saya yakin selama 3 tahun yang belum hafal, selama keberadaan kalian di SMS 11 Depok 3 tahun ini, kalian saya yakin mampu melafadzkan dengan baik dan menghafalkan. Yang terpenting adalah mengamalkan dari nama-nama baik dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Anak sekalian, itu dalam kegiatan zikir kan juga tadi ada sampaikan bahwa ada Asmaul Husna, ada yang baca Al-Qur'an, baca terjemahannya. Ini juga sama bagian dari pembiasaan. Nawiru buyutakum bitir. Sinilah di rumah kalian dengan baca Al-Qur'an. Harapan saya, ya, perwakilan dari guru agama Islam khususnya, yang guru agama yang non-muslim dengan kitabnya, harapannya adalah kalian lulus minimal ya, targetnya lulus dari SMS 11 ini, lulus dari SMS 11 kalian sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Artinya adalah bahwa baca Al-Quran yang dibaca sesuai dengan ketentuan ilmu tajwidnya. Karena saya yakin pada saat membaca Al-Quran itu bermacam-macam metodenya, ada metode eja-ejaan, metode ikro dan sebagainya, ya kan? Yang terpenting adalah kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan makharijul hurufnya. Walaupun memang betul ya keterbatasan di sekolah negeri itu, nanti tatap mukanya dengan guru agama kalian hanya 1 minggu itu adalah hanya 3 jam saja. Nah, ini harapan kami kepada kalian semuanya, agar membaca Al-Quran ini jangan ditinggalkan di rumah. Karena dengan keterbatasan waktu, cuma 3 jam 1 minggu itu sangat tidak memungkinkan untuk selain kita baca Al-Quran. Kecuali ada jam tambahan di luar dari KBM di kelas. Ya, tujuannya tadi, ada kalian agar semuanya kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kenapa? Karena semuanya yang agama Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Al-Quran. Coba apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Semuanya ada dalam Al-Quran. Dari hal-hal yang terkecil sampai dengan yang terbesar, ya, sampai dengan teknologi juga diatur dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak ada dalam Al-Quran. Makanya aneh, ironi, jika ada umat Islam yang tidak bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan merasa usia sekarang kalian sudah SMP, kalian sudah enggan untuk belajar Al-Quran. Pokoknya harus bisa baca Al-Quran. Ini manfaatnya banyak, nak. Yang namanya, ketika minimal baca dulu deh. Tahfidz itu nanti pengembangan dari setelah baca Al-Quran. Tahsin dulu. Kita tahsin baca Al-Quran dengan baik, sudah baca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian meningkat kepada program tahfidz. Kita menghafal juz yang 30. Tapi saya yakin di antara kalian ini seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 11 Depok, kelas 7 khususnya, cuma banyak yang sudah menghafal juz 30. Cuma kemarin yang saya sayangkan itu pada saat PBDB kemarin, jalur prestasi itu tidak ada yang masuk melalui jalur tahfidz. Ya, tidak ada. Tapi tahun yang kemarin yang kelas 8 sekarang, nak, itu ada 3 orang yang masuk ke SMP Negeri 11 Depok itu melalui jalur prestasi tahfidz. Ada yang seperti itu. Tapi walaupun demikian, saya yakin di antara kalian juga sama, sudah banyak yang mampu membaca Al-Quran, atau apalagi yang menghafal Al-Quran minimal juz 30. Syukur-syukur ada yang sudah 1 juz, 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Karena pembiasaan di SD kalian, ya, terutama di SD IT, ya, ataupun di SD yang lainnya, tapi kalian ada jam tambahan di luar dari program KBM di sekolah, di luar kalian menghafalnya. Aneh seperti itu. Ini bersyukur sekali, ini adalah sangat bermanfaat untuk semuanya. Karena yang sekali lagi bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, ya. Anak sekalian, itulah pembiasaan atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita lakukan di sekolah ini. Sekali lagi harapan kami semuanya guru-guru kalian, ya, bahwa kalian agar mengikuti kegiatan keagamaan tersebut dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, nak, ya, apa yang kita lakukan di sini buat kebaikan kita semuanya.
dan kalian sebagai calon peserta didik SMP Negeri 11 Depok sebentar lagi sudah menjadi bagian dari sekolah ini. Selama kita mampu bekerja sama dengan baik, masing-masing melaksanakan tugasnya. Tugas seluruh siswa adalah belajar dengan baik, ya, menghormati guru-guru kalian, ya, menghormati kedua orang tua kalian dengan tutur kata yang baik, dengan perbuatan yang baik, sikap yang baik, akhlak yang baik juga kepada teman-teman adalah ini bagian dari kebaikan kita semuanya SMP Negeri 11 Depok. Selama keluar insya Allah kebaikan-kebaikan, keberkahan Allah turunkan dari langit dan bumi. Ya, karena memang ada dikatakan ketika suatu daerah tersebut, suatu tempat tersebut ini dalam keadaan baik semuanya, terjalin dengan baik semuanya, ini insya Allah Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi, ya kan? Dengan adanya kegiatan-kegiatan ini, karena memang Al-Quran itu sumber dari segala ilmu pengetahuan. Saya tidak a priori pada kalian semuanya, yang ingin bimbel di luar dari sekolah ini silakan. Yang bimbel A, bimbel B, bimbel C, dan seterusnya, silakan ikuti semuanya. Tapi pesan kami kepada kalian semuanya, ilmu agama, ilmu Al-Quran jangan sampai ditinggalkan. Ya, kalian bimbel bahasa Indonesia, matematika, IPA boleh ya. Tapi sekali lagi ilmu Al-Quran jangan sampai enggak. Kenapa? Sumber ilmunya di situ adanya, di Al-Quran. Kan jomplang ya, ketika kalian bimbel ini, tapi ilmu agamanya kalian nggak bisa Al-Quran, percuma. Kalau kita zaman yang luar biasa ini semakin ke depan nanti tantangannya semakin berat. Kalau nggak kita memfilter diri kita nggak akan bisa. Ya, kalian menjadi seorang dokter kelak nanti, amin ya. Tapi dokter yang beriman, bisa baca Al-Quran. Menjadi seorang tentara, menjadi seorang polisi, tapi polisi tentara yang beriman bisa baca Al-Quran. Tentara polisi yang berakhlakul karimah. Menjadi seorang dosen juga sama. Menjadi seorang guru juga sama. Apapun profesi kalian kelak nanti, yang penting adalah ilmu agama, ilmu Al-Quran, kalian juga mampu untuk melakukan itu semuanya. Ya, itu barangkali untuk materi kita pada pagi hari ini. Sekali lagi, pembiasan tersebut, tatkala kalian melaksanakan tatap muka dengan kami di sekolah, kalian semuanya mengikuti dengan baik. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada orang tua, taat kepada guru, baik kepada teman, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memiliki akhlak yang baik dimanapun kalian berada. Kemudian yang kedua adalah salamatul insan fi hifdzil lisan, sebaik-baiknya adalah ucapan, selamatnya manusia itu dari ucapan yang kita keluarkan, yang kita sampaikan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang Muslim, sebelum saya tutup dengan salam, saya mohon untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan sekian ratus siswa yang ada di media online ini, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah ini cepat Allah angkat dari muka bumi ini, sehingga kalian bisa hadir di sekolah ini. Karena guru-guru kalian sudah siap menanti kehadiran kalian, menyambut kalian. Kita juga udah bosan virtual seperti ini, pengen tetap muka, ya, pengen ketemu di lapangan, pengen ketemu di kelas, ya. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, yang non-muslim menyesuaikan. Suatu harapan adalah agar wabah yang terjadi di negara kita Indonesia khususnya, bahkan di dunia, agar Allah angkat segera. Ya, ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya. Sebelumnya nanti ada jawab di sini ya. Ada pertanyaan nih. Oh iya, siapa nama Bapak? Lupa saya. Saya langsung to the point nih, nak. Mohon maaf ya. Nama Bapak, kalau kalian datang sini offline pasti ketemu dengan saya. Ya, nama saya Saifuddin, nak. Haji Saifuddin, guru agama untuk tahun ajaran sekarang kelas 9, guru agama kelas 9. Ya, kemudian Pak, nanti ada soal tentang materi ini. Kalau saya non-muslim gimana, Pak?
Nanti nggak usah, berarti seandainya ada pertanyaan silakan aja kamu sampaikan. Tapi seandainya ada juga pertanyaan juga kebalikannya, apabila ada pertanyaan dari guru agama kalian yang non-muslim akan juga disampaikan via online ini. Kalau pakai hitam boleh Pak. Hitam apa ya nak? Hitam apanya ya? Celananya boleh. Pokoknya selama kalian belum ada seragam SMP masih diperbolehkan pakai seragam SD ya. Yang penting adalah pakai baju ya. Selanjutnya udah siapa nama bapaknya? Siapa nama bapaknya Pak? Bapaknya saya gitu maksudnya. Nggak usah ya. Tadi udah di awal sama. Saya juga non-Islam, silakan. Pokoknya gini nak, pokoknya yang non-Muslim tanpa menghormati yang jelas kegiatan keagamaan itu pasti terfasilitasi di sekolah ini ya. Terfasilitasi ketika kegiatan keagamaan yang agama Islam di lapangan, kalian nanti ada tempatnya. Ada tempatnya, suatu tempat juga menghadirkan guru agamanya. Pak, nanti saya bisa belajar tadi Pak. Insya Allah bisa ya nanti kita. Nah, nanti makanya kan ada gini, ada tes baca Al-Quran ya. Itu sebenarnya nanti kita ada tes baca Al-Quran. Kalau tatap muka ini seperti tahun kemarin ada kita minimal kalian baca satu surat pendek. Nanti kan kelihatan tuh ya, ada yang namanya program tahsin Al-Quran. Yang belum bisa baca Al-Quran kita akan kelompokkan bagi mereka semuanya. Itu nanti insya Allah deh. Ini insya Allah sedang memang program Pemkot Depok ini. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, ada program Pemkot Depok tentang dalam pelajaran. Tapi di luar KBM. Yang penting adalah ada komitmen di antara kita semuanya. Ya, ada komitmen di antara kita semuanya dan ada kemauan. Bagi kalian yang belum bisa lancar membaca Al-Quran, nanti kita akan lakukan kegiatan program tahsin di sekolah ini dan waktunya dilaksanakan setelah KBM dilaksanakan selesai ya. Pendataannya nanti kalau sudah tatap muka. Pak, kapan masuk sekolah Pak? Salah boleh aja kapan aja masuk ke sekolah, tapi sementara ini untuk membelajar aja masih virtual ya. Belum diizinkan oleh pemerintah karena memang wabah ini masih ada. Nanti insya Allah akan disampaikan, apalagi nanti insya Allah hari Senin itu sudah ada pembagian kelas. Sudah ada pembagian kelas, nanti kalian akan dikelompokkan. Jadi ada di kelas itu ada berapa orang. Nanti di sana ada wali kelasnya. Ya, ada wali kelasnya. Nanti informasi-informasi terkait dengan kegiatan sekolah akan diinfokan melalui grup WA tersebut. Makanya pada saat daftar ulang kemarin nomor yang kalian ada nomor yang ada apa nih? Ada pertanyaan, Pak, Al-Quran dibayar nggak, Pak? Ya, tidak ada pembayaran Al-Quran ya, nggak ada. Pak, memang yang Jumat ada perwakilannya ya? Ya, itu pokoknya misalnya, untuk Jumat ini nanti akan saya sampaikan, 1 minggu sebelumnya. Jumat depan adalah petugasnya dari kelas 71 misalnya. Nah, itu nanti perwakilan kelasnya harus disiapkan ketua kelas, seksi kerohanian, itu agar mempersiapkan itu. Ditunjuk oleh ketua kelas siapa yang baca Al-Quran, siapa yang baca terjemahannya, siapa yang memimpin baca Asmaul Husna-nya, siapa yang kultum. Itu minimal ada 5-6 orang yang menjadi petugas hari Jumat. Itu adanya di panggung nanti. Ya. Kalau pakai baju hitam boleh nggak? Boleh. Baju hitam. Yang penting baju hitamnya masih hitam full ya, jangan udah kemerah-merahan. Dah, nggak apa-apa. Kemudian Pak, salat duha di SMS 11 1 minggu berapa kali? 1 kali nak, 1 kali. Ya, ini bagian dari pembiasaan. Tapi walaupun nggak di sekolah dilakukan salat duha, di rumah atau di sekolah, walaupun nggak ada jadwalnya, pada saat jam istirahat dipersilakan untuk melaksanakan salat duha di masjid. Tapi yang kita kondisikan di lapangan hanya 1 kali saja. Pak, materi setiap hari apa Pak? Materi apa? Kalau sekarang ini materinya keagamaan. Kira-kira kapan ya masjidnya selesai direnovasi? Tergantung kita ya. Tergantung kita. Kalau kita nanti memberikan infaknya banyak, insya Allah cepat selesai bangun masjidnya. Ini insya Allah sudah atasnya itu sudah
50% lah ya. Yang saat kalian datang ke sini pasti melihat ya bagaimana kondisi masjid kita. Bagian bawah sih udah rapi, nah tinggal atasnya aja. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kalau uangnya ada, insya Allah kita akan segera merenovasi itu. Mana lagi nih? Ya, iya Pak, umur berapa? Sama dengan kamu. Iya. Cuma dikurangin aja berapa banyak dikuranginnya ya. Kalau kalian umurnya berapa? 13 tahun ya? 13, ada yang 12 ya? Sama dengan kamu umur saya. Iya. Cuma plusnya banyak, nak. Plusnya berapa? Ya. Pak, pembagian kelasnya kapan? Insya Allah akan segera dibagikan oleh tim kurikulum. Pak, masjidnya kapan jadi ya Pak? Ya, nanti itu tergantung kita. Ada yang udah. Nama masjidnya tadi apa Pak? At-Tarbiyah. Masjid At-Tarbiyah. Atta, tuh pertanyaan tuh. At-Tarbiyah itu namanya adalah pendidikan. Ya. Masjid At-Tarbiyah. Sekali lagi artinya adalah pendidikan. Pak, besok ke sekolah nggak? Ngapain ya? Kepo ini mau ngapain nak? Ya. Bapak nggak ngajar kelas 7. Untuk tahun ajaran sekarang belum, tapi insya Allah nanti kalau sudah tatap muka pasti akan ketemu dengan saya di lapangan. Oke, ya. Itu barangkali ya cukup untuk pertemuan kita ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini apabila itu benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salah itulah datang dari saya sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Terima kasih dan mohon maaf atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Haji Saifuddin M.Aki yang telah mengisi kegiatan keagamaan dari agama Islam. Nah, untuk yang non-Muslim nanti dikasih keterangan aja ya ketika agamanya apa. Ketika kalian mengumpulkan video itu ada keterangannya, karena kan ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, mungkin Konghucu ya. Jadi tolong nanti disertakan kalian beragama apa. Jangan sampai nanti dalam pengumpulan video keliru. Terutama yang sering kecampur adalah Kristen dan Katolik. Ya, karena tidak dikasih judul, maka ketika pengelompokan, Bu, saya Katolik, Bu, saya Kristen, gitu ya. Jadi, mohon maaf untuk yang non-Muslim, ditambah diperjelas lagi dengan dikasih judul agama apa. Ya, untuk yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Haji Saifuddin, sungguh sudah lengkap ya, dan pertanyaannya juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Di hari Jumat itu akan ada zikir, ada sholat duha, kemudian di hari Jumat juga ada sholat Jumat berjamaah. Kemudian masjidnya juga belum kelar untuk lantai 2-nya, tergantung kalian infak. Makanya di sekolah ini ada infak setiap hari Jumat. Nah, untuk hari Senin itu untuk kegiatan sosial. Kemudian di hari Rabu itu untuk UKS. Kemudian di hari Jumat infak untuk masjid. Jadi seminggu ada 3 kali kita melakukan kegiatan sosial ya. Itu seikhlasnya. Nah, ketika kalian masuk nanti sudah paham. Kemudian untuk hari Jumat dulu tuh di rolling karena masjidnya masih belum bisa memadai, kelas 78, besoknya 89, besoknya 9 kelas 7 gitu. Jadi semoga ketika nanti masjid MP11 ini sudah jadi, insya Allah bisa kelas 7, 8, 9 semua bisa berjamaah bersama. Amin.
Kemudian kegiatan yang kedua yaitu perkenalan wali kelas untuk kelas 7. Wali kelas 7. Kemudian kalian perlu tahu bahwa di SMP Negeri 11 ini ada 11 kelas. Jadi kalau pagi itu ada 11 kelas reguler dari 71 sampai 7.11. Kalau siang jam 2 sampai jam 5 itu ada kelas olahraga. Nah, itu yang tergabung dalam tim kelas olahraga. Jadi tidak usah kalian di pagi hari membahas, kamu kan anak kor, sono pergi. Nah, misalnya, jangan seperti itu. Tidak boleh membuli temannya. Karena di pagi hari semua sama, reguler SMP Negeri 11 Depok. Untuk yang kor itu sore pukul 2 sampai 5. Adapun nanti program-program kelas kor akan diberikan oleh Bapak Murwanto atau Pak Raka setelah kegiatan ini ya. Jadi nanti setelah penutupan akan ada pengumuman-pengumuman terlebih lanjut ya. Kemudian untuk sekarang sudah on, Mas, yang di ya, mohon untuk dihidupkan mic-nya di wali kelas, ruang wali kelas. Tolong disaut dulu. Halo, Bu Tutipa, Pak Mur. Ya. Sudah siap? Silakan Mas ya. Siapa Pak? Sudah on? Mic-nya dihidupkan. Bukan itu kan haji itu. Siapa nih Pak? Udah. Ya, disambut dulu. Halo. Kecil. Ya, mana mikrofon ininya dulu? Sudah nyala belum? Oh. Ya. Masih persiapan? Oke, sambil menunggu di wali kelas biar siap dulu, di ruang wali kelas siap dulu, silakan Pak Raka untuk memberikan tambahan. Iya, ketika ada layar untuk bernyanyi, usahakan kalian ikut nyanyi. Ketika kita masuk, kalian udah hafal. Itu Mars SMP 11 ya.
Itu tadi lagu, diingatkan lagi biar hafal. Malah ada yang tidur, ada yang mainan jari, ada yang ketawa ketiwi. Tapi ada yang pinter nih, di Made ikut nyanyi dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir bagus, dari Senin sampai Jumat bagus. Ayo yang lain juga dong. Bu Frida juga ikut nyanyi ya. Coba yang lainnya itu ikut. Yang laki-laki nih masih pada cuek aja nih. Yuk. Kepada Bapak Ibu wali kelas, ketika nanti memberikan sambutan ataupun perkenalan, mohon dari satu persatu nanti akan dibuka sesi pertanyaan. Anak-anak akan chat di situ, kemudian nanti dijawab. Nanti chat akan dibuka, silakan Nak kalau kalian ingin bertanya melalui chat saja. Jadi setiap wali kelas nanti bergiliran satu persatu akan ada pertanyaan dari chat. Mohon untuk dijawab dengan lisan oleh Bapak dan Ibu guru wali kelas. Oke, kepada Bapak Ibu wali kelas, kami persilahkan. Udah ya, ini udah dinyalain sayangku. Cek. Udah siap gitu. Bu Titi, udah siap? Belum masuk. Kok malah nggak masuk? Kalau nggak di sana aja lah kita yuk. Cek. Cek. Bu Titi. Dipanggil dari sana, ntar ibu sana gitu. Bu Titi. 3 orang sana gitu ya. Iya Pak, Asep gimana? Suaranya sudah masuk kok. Suaranya udah masuk. Udah masuk suara saya? Sudah. Udah. Dengar. Ya. Udah, ya oke. Ya. Oke Bu, ini suara udah masuk. Nanti dengerin Pak Asep ini ya. Ya Pak Asep dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Selamat pagi, salam sejahtera anak-anakku. Tetap semangat. Hari ini hari Jumat. Perkenalkan, nama saya Asep Rahmat Kurniawan. Halo? Cek. Aman Pak, masuk. Masuk. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini Bapak akan memperkenalkan wali kelas 7 dari mulai kelas 7.1 sampai dengan kelas 7.11. Tahu Bu? Nanti. Ya. Nah, nanti anak-anakku, nanti kalian catat wali kelas kalian, nama-nama wali kelas kalian, kemudian nomor telepon wali kelas kalian juga. Ya, mulai dari kelas 7.1 sampai dengan kelas 7.11. Oke, nanti Bapak akan berurutan memanggil wali kelas tersebut. Kemudian kalian perhatikan nanti wajahnya, cakep-cakep, ganteng-ganteng, manis-manis. Ya, oke. Diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk wali kelas 7.1 yaitu Ibu Eka Yuwalianti.
Ya. Oke, nanti berurutan ya anak-anak. Ini sekarang kelas 71. Namanya Ibu Eka Yuwalianti. Kami persilahkan Ibu Eka Yuwalianti. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa kembali meskipun dalam masa pandemik COVID-19. Anak-anakku sekalian, di masa MPLS ini saya Ibu Eka Yuwalianti, wali kelas 71, kemudian mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling untuk kelas 71 sampai dengan 76. Selamat kalian bisa diterima di SMP 11 sebagai siswa kelas 7 dan selamat bergabung dengan SMP 11 Depok. Mungkin ada yang akan kalian tanyakan, kalian bisa chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo semangat, jangan ngantuk. Nama Ibu Eis Rahayu. Catat ya, Eis Rahayu. Ibu adalah wali kelas 72. Nanti yang masuk ke 72 tolong nanti Ibu di chat ya. Catat nomor HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Tri Eka Agustina. Saya wali kelas 73. Untuk mata pelajarannya saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris dari kelas 71 sampai 73. Kemudian untuk bahasa Indonesia, kebetulan saya mengajar 2 mapel. Itu saya mengajar di kelas 77 sampai kelas 79. Kelas 77 sampai 79. Nama panjangnya saya ulang lagi. Tri Eka Agustina. Nomor HP-nya . Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Ibu adalah wali kelas 74. Ya, 74. Nama Ibu Dr. Andani Sugiyarti. Sudah? Ya. Ibu ulang ya. Ibu Dr. Andani Sugiyarti. NINIK. Ya. Ninik Sugiyarti. Ya. Nah, untuk Ibu pada semester ini adalah mengajar mata pelajaran PKN dari kelas 71 sampai 711. 11 kelas. Jadi kalian ya, siswa baru akan bertemu dengan Ibu ya untuk mata pelajaran PKN. Ya. Jadi Ibu wali kelas 74 dengan mapel atau mata pelajaran PKN. Ya. Nomor HP Ibu. Yuk. Mana? Oke, silakan. Oh ya. Silakan dihidupkan mic-nya dan videonya, Bu. Sip. Oke, sip. Mic-nya, Bu. Belum bisa mic-nya. Belum masuk suaranya, Bu. Mic-nya. Udah, yuk. Silakan. Suara belum masuk.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anak di SMP Negeri 11 Depok. Kalian harus bersyukur karena kalian yang terpilih sebagai siswa SMP Negeri 11 Depok. Perkenalkan, nama Ibu Mas Pupa. Ibu ulangi, Mas Pupa. M-A-S-P-U-H. Mas Pupa SPD. Ibu mengajar Mapel IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Ibu mengajar dari kelas 7, 6 sampai kelas 7, 11. Nanti belajar dengan Ibu, semoga nanti mengasihkan. Pada saatnya bertemu tatap muka langsung, kita doakan COVID ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertemu langsung tatap muka. Nah, selama kita tidak tatap muka langsung, kalau misalnya kalian ada kebingungan atau ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran IPA, kalian bisa nanti bertanya melalui WA Ibu. Halo guys. Nah, jumpa lagi ya. I think you know my name, okay? Right? Give me applause, please. Give me applause. You must click reaction. Where is it? Mana applause-nya? Klik reaction. Serta kelas 8 1 5 7 7 6 6 9 27 4 4. Sekali lagi 085 77 66 927 44. Sudah cukup jelas ya? Kalau sudah, Ibu akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mengajar tujuh enam sampai dengan 711. Bapak wali kelas 711 ya. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Oke kah? Yang sudah memberikan informasinya tentang kebikaan. Dilanjut. Sana, meskipun tadi ada trouble internet, tapi dianggap semua materi sudah diberikan dan setiap hari dan ikuti nanti Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan TD SMP Negeri 11 Depok. Terima kasih Bu Titi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ibu dan anak-anakku yang Bapak cintai. Salam
Anak-anakku sekalian, selama MPLS dimulai, yaitu dari tanggal 13 sekolah, tata tertib pembelajaran negeri 11 kelas, ya kelas olahraga di KTSP 2013, ya. Mudah-mudahan dengan MPLS masalah, karena memang begitulah kondisi kita saat ini. Di 11 Depok ini. 11 Depok untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021. Dinyatakan ditutup. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gesit Inderbuana yang telah tahun 2020-2021 dengan ditutup dan resmi kalian menjadi peserta didik SMP Negeri 11 Depok. Saya selaku pembawa acara undur diri, lanjut dengan Pak Raka beserta untuk mengerjakan tugas-tugas dan absensi atau presensi hari ini. Demikian dari saya, terima kasih. Anak-anak yang cowok, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus untuk penutupan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa persilahkan. Cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live semuanya. See you. Goodbye semuanya.